warahmatullahi wabarakatuh. And here you are watching Obama. Obrolan mahasiswa. Kenalin, aku Niken. Dan aku Reval. Jadi hari ini kita kedatangan narasumber nih, sekaligus teman kita untuk ngobrol bareng. Wah, ada siapa tuh, Ken? Narasumber kita yang pertama ada Kak Atika Hafiz. Kak Atika Hafiz ini sangat aktif dalam berorganisasi, mulai dari Senat menjadi anggota staf ahli eksternal, CIMSA menjadi anggota SKOF, BEM Universitas Yarsi di bagian Menteri Kesehatan, hingga SMKI Nasional menjadi Assistant of Vice President of External Affairs. Wah, keren banget tuh, Ken. Kita juga masih punya satu narasumber lagi nih, yang pastinya keren juga, yaitu ada Kami Fanda. Kami Fanda pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Kaderisasi periode 2018 dan 2019. Ketua Semaka Inaugurasi 2019, Kapten Basket FK Yarsi, volunteer IASEC Indonesia sebagai Health Educator, volunteer COVID-19 di RSDC Wisma Atlet Kemayoran, dan sekarang sedang menjalani masa koas di RSUD Kabupaten Bekasi, RSJI Klender, dan RSUD Pasar Rebo. Oke, kalau gitu kita langsung sambut aja yuk, Val. Katika dan Kami Fanda. Halo, Kak. Halo, Kak. Halo teman-teman semua. MC-nya agak bersemangat, ini aura sampai di sini gitu, semangat. Boleh nih, Kak. Perkenalan dulu ya, Kak, biar teman-teman yang di rumah bisa tambah kenal sama kakak-kakak yang ada di sini. Boleh dari Kak Atika dulu, silahkan, Kak. Oke, makasih waktunya MC. Sebelumnya, perkenalkan aku Tika dari FKYRC 2018, sekarang lagi semester 6. Halo, Kak Tika. Nah, sekarang kita lanjut ke Kami Fanda ya, Kak. Silahkan, Kak. Oke, halo teman-teman semua. Terima kasih juga sebelumnya undangannya. Kenalin, aku Fanda, biasa dipanggil Fanda. Aku FKYRC 2016, saat ini sedang menjalani koas di RSUD Bekasi. Di Pasar Rebo. Udah pindah, guys. Oke. Iya, Ken. Silakan, Ken. Oke, kalau gitu kakak-kakak ini, Kak Atika sama Kami Fanda nih pasti lagi sibuk juga, tapi tetap nyempetin datang ke Obama. Bener nggak nih, Val? Bener banget nih. Kebetulan pas banget, ya nggak, Ken? Sama tema yang Obama 2 ini usungkan, yaitu berjudul Journey Through as Medical Student. Kalau gitu, langsung aja yuk kita tanya-tanya ke Kak Atika dan Kami Fanda. Yuk, Ken, yuk. Yuk, boleh banget nih. Pertama ya, Kak, aku mau nanya ke Kak Tika dulu nih. Kak Tika, langsung aja ya aku tanya nih. Kan kita udah setahun nih ngelakuin kegiatan yang serba online karena pandemi. Mulai dari seminar, kuliah, sampai organisasi pun kita online. Pasti rasanya beda banget dong, Kak, sama offline. Nah, apa sih perbedaan yang Kak Tika rasain selama kuliah online dan offline? Oke, langsung aku jawabnya mungkin. Sebenarnya ini aspeknya organisasi apa akademik apa campur? Boleh, Kak, campur boleh. Oke, boleh ya. Sebenarnya mungkin aku kasih per poin aja, karena kan untuk antara offline sama online itu kayak jadi perdebatan lah gitu. Soalnya juga aku ngalamin preklinik ini, masa preklinik ini offline selama semester 1 sampai 4. Nah, ternyata di semester 4 itu langsung berubah nih sampai semester sekarang jadi online. Sebenarnya ada keuntungannya juga online, ada juga minusnya juga gitu, karena ada dua sisi lah. Tapi kalau misalkan dibilang lebih enak offline atau online sih, aku cenderung mungkin kuliahnya offline, ujian online. pada pengen kan kayak gitu. Tapi kalau misalkan offline sih sebenarnya kita juga yang di kedokteran tuh kan misalkan tahap praktikum anatomi, OSCI, itu kan sebenarnya lebih interaksinya ataupun kapasitas kita ngerti apa enggak itu lebih bagus offline ya. Karena kan kayak misalkan anatomi nih, kita kayak nggak mungkin kan kayak cuma lihat sisi anterior posterior tuh di foto itu ada susah gitu. Nah, mungkin ada pembelajaran yang emang dari FK-nya offline gitu. Nah, terus juga dari sisi online sih sebenarnya banyak sih poin-poin yang bagus juga. Maksudnya itu kayak hemat waktu pertama. Misalkan kelas jam 8, kita nggak usah harus siap-siap kayak mandi lah atau apa gitu, langsung ke depan laptop aja gitu 10 menit sebelumnya. Nah, tapi juga di online ini kayak kita tuh kayak bergantung nih pada internet ataupun wifi gitu. Karena kan kayak itu faktor eksternal yang nggak bisa kita handle kan gitu. Itu sih susahnya mungkin antara offline sama online. Wah, beda banget ya, Kak. Berarti antara online dan offline nih. Nah, tapi kan kalau Kak Atika sendiri lebih suka kuliah online atau offline sih, Kak? Dan alasannya itu kenapa, Kak?
Kalau misalkan dipilih nih, aku suka offline apa online, entah itu dari belajar atau organisasi ataupun dalam aspek apapun sih lebih prefer ke offline sih, karena kayak lebih banyak interaksi sama orang, terus juga kayak vibes sama online sama offline tuh lebih enak offline sih dari segi yang interaksi ya pertama. Yang kedua, misalkan dari organisasi juga lebih serunya, lebih dapat vibes-nya itu juga waktu kita ngejalanin prokerja ataupun program kerja itu lebih bagusnya offline sih gitu. Walaupun sebenarnya di online pun lebih gampang sih, lebih timbul kreativitas lah gitu. Mungkin teman-teman juga lihat nih kayak semenjak online kan video-video lebih keren, terus juga pengeditannya lebih bagus, tapi di satu sisi lebih kebersamaannya itu tuh untuk organisasi ya, aspek organisasi itu lebih bagus offline. Nah, pembelajaran juga sih lebih bagus menurut aku offline sih, karena terkadang ada beberapa dosen ataupun mahasiswa yang kayak kendala sinyal lah, terus juga waktunya rada mepet lah ke maghrib, karena kan jadinya kita di rumah nih, di rumah masing-masing, ada yang di Sulawesi, dan itu tuh waktunya susah disamain, itu sih, mungkin lebih prefer ke offline. Oke, jadi kalau Katika ini lebih suka offline karena interaksi dan vibes-nya tuh lebih enak offline gitu ya, Kak? Iya, benar. Oke, terus kayak tadi nih, aku udah sebutin di awal, Katika ini aktif banget dalam berbagai organisasi. Pastinya kan jadwalnya padat banget tuh, Kak. Nah, Katika nih punya nggak sih tips ngatur waktu buat teman-teman yang lagi nonton Obama? Kalau misalnya untuk time management atau atur waktu sih sebenarnya kalau misalkan dilihat aku dari organisasi, sebenarnya waktu aku masuk organisasi aku nggak langsung ikut masuk gitu. Aku harus tahu ini arahnya gimana, terus lingkungan organisasinya gimana, sama kayak karena aku harus bisa nih nyimbangin antara akademik sama non-akademik. Nah, tapi mungkin kalau dari sudut pandang aku sih jangan dikotak-kotakin gitu loh. Ada akademik, ada non-akademik itu. Karena ujung-ujungnya substansinya, konteksnya itu sama-sama belajar. Nah, untuk bagi-bagi waktunya sih, karena aku lagi aktif di 4 organisasi itu juga, sebenarnya ada kayak intensitas aku lebih sibuk di organisasi A atau B gitu. Karena juga contohnya deh, misalkan seret kan aku tahun kedua itu sebagai SC gitu. Bukan berarti aku kayak lepas tangan, tapi ngasih masukan lah gitu. Tapi yang sebagai aku eksekutor mungkin di 2 organisasi lain. Terus juga di 4 organisasi itu aku juga harus nih timetable-nya apa aja. Karena kan dalam satu periode kepengurusan nggak mesti sibuk kan selama 12 bulan. Palingan misalnya aku sibukkan di bulan Maret, terus organisasi lain aku sibukkan di bulan April gitu. Jadi intinya timetable tiap organisasi itu penting gitu. Misalkan kalian jadi sebagai anggota, kalian harus minta nih, entah itu ke koor departemennya ataupun ke ketua pelaksananya, bilang, Kak ini kita rapatnya berapa kali gitu, biar kalian bisa bagi waktu, itu sih yang pertama. Nah, bagi waktu juga antara akademik sama non-akademik, jujur aku bakal nomor 1 akademik gitu, misalkan Hamin 1 hari mau ujian, itu pasti aku nggak akan mau ikut rapat ataupun organisasi-organisasi gitu, karena maksudnya bakalan kebagikan fokusnya itu sih. Yang pertama itu harus tahu timetable, terus yang kedua skala prioritas yang aku bilang gitu. Karena kan nanti misalkan kalian cuma jadi anggota nih, pasti harus ada kan delegasi lain ataupun bagi-bagi tugas gitu. Kalau misalkan kalian di koor ya mungkin lebih intensitasnya lebih fokus ke sana kayak gitu. Jadi juga lihat skala prioritas. Mungkin yang ketiga juga harus tahu sih kalian kayak di sini ini kan pengaruhnya penting nggak gitu. Kalau misalnya penting berarti kan harus banyak nih effort, tenaga, waktu, pikiran ke sana. Itu sih 3 poin mungkin ya yang bisa ngebantu time manajemen aku di organisasi ataupun akademik. Wah, boleh banget ya teman-teman tips yang udah dikasih dari Kak Atika ini kita terapin nanti di organisasi. Nah, ngomong-ngomong soal mahasiswa organisasi, kita kan ini udah jadi mahasiswa ya Kak. Nah, kita harus mempertanggungjawabkan dan berkomitmen sama hal yang udah kita ambil. Gimana sih Kak cara Kak Atika berkomitmen dan membagi waktu di masing-masing organisasi yang Kak Atika ikuti tadi? Oke, sebenarnya kalau dibilang komitmen itu sebenarnya banyak sih permasalahan di organisasi. Maksudnya kayak bisa kayak hilang-hilangan lah orangnya kayak gitu. Karena jujur sebenarnya aku ikut organisasi kan dari SMA. Nah, sekarang kuliah. Walaupun sebenarnya jangka panjang dari aku ikutin itu kayak aku bisa nggak sih disiplin sama waktu itu. Terus juga aku bisa nggak sih emang komitmen kayak masuk terus emang setahun itu bukan sekedar kayak 3 bulannya aktif terus hilang-hilangan. Kalau menurut aku sih komitmen itu pertama ya itu tadi sih awalnya gitu. Jangan asal kayak mau masuk ini karena lo nggak tahu nih habis dari organisasi itu value apa yang lo mau dapat gitu, nilai apa yang mau lo dapat gitu. Misalkan kayak gue masuk senat, gue kan staf eksternal nih, gue pengen ada relasi nih, ya udah gitu gue kayak jadi bisa kenal sama mungkin ketika tingkat 17 atau 16 ataupun dari fakultas lainnya kayak di BEM gue jadi menteri kesehatan, jadi gue kenal sama anak hukum kayak gitu. Dari relasi itu gue jadi bisa tahu gitu, oh ternyata ini lo yang gue dapetin, jadi gue nggak kehilangan motivasi gitu. Nah,
Terus juga yang kedua, sebenarnya dari bagi waktu tadi itu sih sebenarnya kayak lebih ini aja sih. Gue emang tiap hari tuh biasanya buat kayak to-do list gitu. Misalkan hari ini gue ngurus senat nih sejam kayak gitu. Atau mungkin besoknya cimsa kayak gitu. Nah, untuk komitmen juga sih sebenarnya itu tadi sih, dari awal lo harus tahu nih, ini organisasinya ngarahnya kemana, program kerjanya apa aja gitu. Nah, yang kedua mungkin gimana sih biar bisa komitmen dalam 1 tahun kepengurusan itu, lo harus bisa ngejalin kerjasama atau mungkin kayak ibaratnya sosialisasi sama teman departemen atau staf ahli itu kayak baik lah gitu. Karena percaya nggak percaya yang membuat itu nyaman ataupun lama bisa kayak ikut rapat itu seru ataupun misalkan nongkrong bareng itu seru tuh gara-gara teman-teman itu gitu. Oke, benar nih. Berarti kita karena kita udah mahasiswa, jadi kita harus mempertanggungjawabkan apa yang udah kita ambil dan kita harus tahu resikonya tuh apa gitu ya, Kak. Benar. Oke. Tadi kan kita udah denger nih jawaban dan pengalaman dari Kak Atika dari sudut pandang mahasiswa preklinik. Selanjutnya kita akan tanya-tanya nih ke kami Fanda sebagai sudut pandang mahasiswa koas. Oke Ken, kita tanya langsung ke kami Fanda ya. Nah, kan seperti yang udah aku sebutin tadi di awal ya Kak, kami Fanda kan pernah ikut berbagai organisasi saat masa preklinik itu. Nah, aku mau tanya Kak, apa aja sih benefit dari organisasi yang Kakak ikutin pada saat masa preklinik yang berasa waktu masa koas kali ini Kak? Yang berasa di waktu. Yang pertama, pasti banget itu time management. Karena dulunya kan kita udah terbiasa sibuk, sehingga pas udah terjun di dunia klinik, dari preklinik tuh udah nggak kaget lagi. Karena nanti bedanya di dunia preklinik dan klinik itu, kalian transisi dari SMA ke kuliah aja, kalian udah beda banget kan dari segi pertemanan, dari segi cara belajarnya, itu udah beda banget. Meskipun masih bisa belajar bareng, tapi ujung-ujungnya juga nilai itu individual nggak sih, nilai-nilai kalian. Nah, pun begitu juga dengan dari preklinik ke klinik, itu transisinya lebih lompatnya jauh lagi. Di situ kalian benar-benar sendiri karena kalian nggak punya backingan, entah nanti konsulen nanya apa ke kalian, yang kalau konsulen kalian maunya jawaban dari mulut kalian ya dari kalian gitu kan. Terus juga cara kalian follow up pasien di tengah-tengah kalian lagi dinas jaga poli atau jaga bangsal atau nanti ada jaga IGD. Nah, itu tuh benar-benar time management, belum lagi tugas-tugas di luar waktu dinas kalian, entah itu ada laporan kasus, ada referat, ada laporan lain, laporan follow up segala macam. Nah, itu tuh gimana caranya kalian membagi waktu belajar kalian, waktu istirahat kalian, dan juga waktu ngerjain tugas-tugas itu semua tadi. Nah, itu tuh didapatnya, diasahnya dari ya tadi terbiasa udah ikut organisasi di pas dunia prekliniknya, atau tadi kita background masing-masing beda ya. Ada yang udah start organisasi dari SMA, ada yang baru terjun pas preklinik, pas kuliah. Nah, itu semua nanti bakal kepake dan bakal berasa banget ketika di koas nanti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu public speaking sih menurut aku. Karena biasanya orang-orang udah terbiasa berorganisasi, itu nanti skill berkomunikasinya, apalagi kita kan nanti outputnya jadi dokter ya, yang mana nanti kita akan mengedukasi pasien kita, bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita menyampaikan sebuah informasi itu terbentuknya prosesnya ya dari organisasi itu. Menurut aku ya itu salah satu media untuk mengasah soft skill kalian gitu. Itu sih yang paling dua itu yang paling aku dapat dari organisasi menurut aku dibawa ke dunia koasnya. Jadi pertama time management, kedua kemampuan komunikasinya. Wah, oke. Berarti banyak banget nih Val benefit yang kerasa waktu di kemudian hari. Aku mau nanya lagi nih Kak. Kan kami Fanda nih sekarang udah koas nih, pasti banyak banget kan perubahan dari masa preklinik. Terus gimana sih cara kami Fanda beradaptasi dari masa preklinik ke koas? Cara beradaptasi. Kita itu kan manusia ya, makhluk sosial, yang mana kita harus bisa adaptif dong di tempat ini. Kayak misalnya contoh yang nyata yang sekarang kita lagi jalan ini pandemi ya. Tadinya kan kita apa-apa serba offline, terus kita tiba-tiba di kedatangan tamu nih si COVID ini, terus semuanya tiba-tiba jadi serba online, lockdown segala macam, kemana-mana pakai masker. Kita bisa
karena harus dijalani kan, dan kita juga harus bisa adaptif. Jadi jawabannya ya sama, peralihan dari preklinik ke klinik. Gimana sih cara adaptasinya? Ya harus dijalani, karena kalau enggak kalian nggak akan bisa terbentuk karakternya. Gimana ya? Jadi bisa karena terbiasa nggak sih? Nah, terbiasa itu karena harus menjalani sesuatu itu dulu kan. Jadi bagaimana gimana sih Kak caranya kita tuh bisa adaptasi dari dunia preklinik, dari dunia perkuliahan ke dunia klinik yang udah jatuhnya kerja gitu kan, magang langsung di tempat di rumah sakit. Sebenarnya nggak ada kata siap. Jadi siap nggak siap tuh harus dijalani, harus terjun gitu. Jadi jawabannya ya dijalanin. Dari situ kalian nanti bisa adaptasi sendiri. Oh ternyata kalau gue ditempatin kayak gini, gue harus kayak gini. Oh ternyata kalau gue misalnya di sini kayak gini. Kayak sama, kayak kan jatuhnya ini sebenarnya aku tuh tamu ya, kayak magang di tempat di rumah sakit kan, kayak aku bukan karyawan, bukan staf tetap di sana. Dan kayak sekarang aku udah 3 kali pindah rumah sakit. Pertama tuh aku dapat RSUD Kabupaten Bekasi, yang mana akan jauh berbeda lingkungan dan segala-galanya, kayak budayanya segala macam, dengan rumah sakit yang selanjutnya aku tempatin. Nah itu ya berarti pinter-pinter gimana kita tuh kayak dilatih seperti jadi bunglon gitu, kayak kalau ditempatin di sini, oh ya lo harus bisa nyesuaiin kayak gini gitu. Dan menurut aku sih public speaking tadi itu yang membawa kita bisa menjadi adaptif juga sih dengan lingkungan kerja kita, dengan perawat-perawatnya, dengan konsulennya, dengan security-nya, dengan pramubaktinya, kayak gitu. Wah, keren Kak. Berarti kan kita harus adaptasi dimanapun posisinya ya Kak. Nah, pasti itu kan dalam masa adaptasi itu ada suka dukanya ya Kak. Nah, suka duka itu boleh dong Kak diceritain sedikit ke kita ini. Sukanya karena udah nggak, kan jadi tuh gini, jadi sebelumnya tuh aku koas online dulu kan, full setahun. Pas banget dari bulan Mei yang lalu. Iya Maret lah. Maret April gitu. Terus tiba-tiba Februari kemarin kita langsung terjun, tuh rasanya tuh kayak nggak siap, karena selama ini kayak mainan, kayak kuliah gimana sih, kalian pasti ngalamin juga lah ya kuliah online. Nah ini kita tuh kelas online, jadi dapetnya tuh kayak pasiennya bohong-bohongan, terus tata laksananya ya udah berdasarkan buku aja kan, textbook banget pokoknya, plak. Terus abis itu tiba-tiba masuk rumah sakit, sukanya ya karena goodbye online, welcome offline ya kan, kayak gue ketemu pasien beneran cuy, udah nggak pakai manekin lagi, udah nggak pakai bohong-bohongan lagi gitu kan. Terus abis itu benar-benar bisa ngerasain gimana sih situasinya di rumah sakit, kayak gimana sih lo tuh jadi dokter umum gitu, kayak padahal ya belum isi-isi banget kan, cuma kayak seneng aja bisa ngerasain ada di titik ini juga akhirnya finally kan. Terus abis itu bisa juga kenalan sama perawat-perawat, karena kita ternyata banyak belajar banget dari perawat, karena mereka tuh ternyata, kalau menurut aku ya, skill mereka tuh dibanding kita, mereka tuh lebih lihai. Terus abis itu banyak dapat ilmu baru. Terus abis itu kalau dukanya ya itu sih, kayak harus ada yang dikorbanin, kayak sama kayak pas kita zaman organisasi dulu, yang dikorbanin adalah waktu istirahat. Nah, nanti pas koas, itu sama, bahkan lebih-lebih lagi. Kayak misalnya harusnya jam tidur idealnya ya 7-8 jam. Kalian bisa tidur setengah jam sampai 1 jam aja itu udah sujud syukur, karena tugas kalian nanti banyak banget, ditambah lagi nanti kalian misalnya nanti rumah sakit itu kan ada yang aktif ya rumah sakit. Jadi ada yang melakukan kegiatan acara, nanti bisa aja konsulennya minta kalian untuk jadi pembicaranya, itu kalian harus nyiapin bahan presentasinya, dan lain-lain. Jadi tuh ada tugas-tugas lain di luar tugas koas lagi gitu. Jadi hanya waktu istirahat dan waktu main sih, karena bener-bener koas tuh ya kayak nggak punya kehidupan di luar koas gitu, kayak kalian tuh hidupnya berkutat sama buku, berkutat sama diagnosis, berkutat sama tata laksana segala macem. Nggak bisa kayak kalian tuh ngeliat hiburan ya udah dari HP aja, ih gila temen gue liburan kesini seru banget, atau nggak sekarang kan lagi zaman tuh lagi hebat TikTok nggak sih, ya udah scroll aja nggak sih, kayak ya dukanya itu sih lo kayak jadi nerd banget nggak sih, long life learner kan kita, karena ya sukanya ya itu tadi gue apa ya, kayak selangkah lebih maju gitu loh, kayak udah ngerasain oh kayak gini loh, kayak udah punya bayangannya. Terus melatih ini juga sih, melatih mental juga, melatih time management juga lebih-lebih lagi. Sukanya kayak gitu, dukanya kayak gitu sih.
Oke, kayaknya seru banget nih, soalnya banyak dukanya, tapi sukanya juga nggak kalah banyak nih. Terus nih Kak, aku dan kita bahkan sering banget denger omongan-omongan orang tentang mitos-mitos di dunia kedokteran. Contohnya kayak misalnya nih, koas itu lebih susah daripada kuliah. Terus katanya nih, jangan ngomong jorok, nanti mendatangkan banyak pasien. Terus harus mandi kalau mau jaga, kalau nggak mandi nanti pasiennya rame. Nah, pernah nggak sih mitos-mitos itu terjadi sama kami Vanda? Mitos-mitos itu tuh, iya sih, aku tuh denger istilah-istilah itu semua dari, sama kayak kalian dari zaman preklinik. Kayak apaan sih maksudnya kok bau, terus ntar pasiennya banyak, apaan sih maksudnya ini itu. Kayak nggak ngerti gitu kan, apaan sih, gitu. Apa sih teman pato apa gitu kan. Nah, jadi tuh bedanya lagi, susah nggak sih dibandingin kuliah sama koas? Tentu saja koas lebih susah karena kalian kuliah cuma teori aja kan, prakteknya skills lab itu juga OP-nya atau probandusnya kadang-kadang bisa kerja sama ya kan, bisa cincai lah gitu kan kalau oski. Nah, kalau pasien beneran gimana? Kayak kalau misalnya tiba-tiba suka aja ada pasien tuh yang nanya kayak misalnya penyakit diabetes ya, penyakit gula. Ini gulanya, saya tuh gula basah apa gula kering ya? Terus kan kayak bingung, gimana Bu maksudnya, terus dia tuh, oh ternyata maksudnya kalau gula basah tuh yang udah kakinya luka-luka yang nggak bisa sembuh, kalau gula kering tuh belum ada ke arah sana, kayak gitu. Dari situ tuh kayak dapet ilmu baru lagi, oh ternyata istilah di masyarakat tuh kayak gitu. Nah yang kayak gitu-gitu yang harus kita koreksi kan sebagai edukator juga. Terus kalau bedanya lagi lebih susah di koas, kenapa? Karena kalian tuh di situ dikasih puzzle, dan saat itu juga kalian harus solve the problem gitu, kayak dok saya ini obatnya gimana ya, obatnya apa ya, saya harus ngapain ya. Kalau misalnya kita masih preklinik, kita masih bisa buka buku dulu, googling. Tapi kan kalau ini di depan pasien, ya kali lo mau main HP, ya kali lo mau buka-buka buku dulu gitu kan. Terus kalau dulu bedanya lagi, kalau di zaman kuliah itu kan apa-apa textbook ya, kayak misalnya oh misalnya demam, obatnya paracetamol, dosisnya sekian, ya udah plek gitu kan, lo kasih. Tapi kalau nanti koas, medicine is art, pernah dengar nggak istilah itu? Dulu tuh dosen-dosen di RC tuh sering banget ngomong kayak medicine is art kayak gitu. So tuh kayak dulu tuh kayak nggak ngerti gitu apa sih maksudnya. Oh ternyata kalau misalnya kita udah terjun dunia medis langsung, di dunia koas langsung, itu nggak saklek plek textbook. Jadi kalau misalnya di dunia klinik langsung itu tuh dosis bisa kalian variasiin kan, selain berdasarkan berat badan pasien, itu nanti kayak misalnya pasien DM, misalnya pasien gula, misalnya dosisnya sekian, tapi kita lihat lagi, takut nanti dia hipoglikemi kalau misalnya kita kasih obatnya dosisnya segini. Jadi tuh kita mainnya tuh range dosis tuh, kayak range antara segini sampai sekian gitu. Nah kita kasih tengah-tengahnya tuh drop dikit lagi aja gitu, supaya nanti dia nggak resisten juga kan. Jadi bener dimain-mainin, jadi kayak itu tuh feeling sih, dan juga berdasarkan jam terbang juga kayak gitu-gitu. Aku juga masih belajar juga kan sama konsulen aku. Susahnya di situ karena kayak tiba-tiba lo yang buku doang, terus tiba-tiba lo didatengin orang sakit gitu kan, belum lagi kalau pasiennya jelek gitu, bukan jelek maksudnya fisiknya jelek ya, maksudnya penyakitnya tuh jelek gitu. Terus mitos-mitos kayak lo kalau misalnya lo jaga terus lo nggak mandi, ntar pasiennya banyak banget lo. Enggak gitu. Jadi maksudnya bau tuh kayak bala lagi apes gitu loh, kayak gila hari ini gue bau banget, hari ini gue pas jaga pasien banyak banget nggak habis-habis. Nah itu maksudnya bau tuh pas gue jaga kok pasien banyak banget, tapi pas temen gue jaga kok dia wangi. Nah ini kalau wangi tuh yang kayak dia jaga tuh seharian nggak ada pasien, dia jaga di IGD tuh sepi. Nah tapi kalau koas bau tuh kayak dimanapun ada dia tuh pasien tuh banyak. Nah itu tuh yang bikin kita tuh pusing juga. Kenapa? Karena makin banyak pasien kita makin istirahatnya makin lama dong. Dan itu tuh masing-masing rumah sakit tuh beda-beda. Ada yang menerapkan jam istirahat, ada yang jam istirahatnya setelah pasien habis dulu baru kita istirahat. Nah kebetulan sekarang ini aku di Pasar Rebo nggak ada istirahatnya, jadi kayak kita tuh istirahat setelah poli habis, kayak pasien habis baru kita istirahat. Jadi dari pagi kita mulai kerja tuh jam 8, bisa selesai jam 2:30, 3 baru kita makan siang, baru kita sholat segala macem. Kayak gitu sih, jadi bukan karena nggak mandi terus bau terus pasien banyak gitu, enggak, tapi itu istilah aja sih, kayak lo bala, lo hoki gitu. Kalau yang hoki-hoki itu dibilangnya koas wangi, kalau yang bala-bala itu dibilangnya koas bau.
Terus abis itu apalagi tadi? Apalagi mitosnya yang Katanya jangan ngomong jorok, nanti bakal mendatangkan banyak pasien. bukan jorok sih, tapi lebih kayak kayak ria gitu, bukan nih, kayak bersenang diri gitu loh, kayak gila hari ini sepi banget. Nah biasanya kalau ngomong kayak gitu tiba-tiba ntar dateng, nggak tahu itu kutukan apa gimana, tapi pasti kayak gitu, kayak hari ini sepi banget hari ini. Makanya kalau misalnya ada yang ngomong kayak gitu pasti gitu, kayak senggol-senggol, jangan ngomong kayak gitu, jangan ngomong kayak gitu, karena pasti nanti tiba-tiba ada aja pasien 10 berapa kayak gitu sih. Oke, berarti nggak semuanya mitos dan nggak semuanya fakta. Jadi kayak tergantung aja gitu ya. Benar. Oh, terus ada lagi istilah kayak koas pato. Pato tuh mesti kayak, misalnya kita kan koas tuh berkelompok gitu ya. Nah, itu tuh nanti ada aja pasti orang yang maunya tuh menang sendiri, ambis sendiri, terus ngejilat-jilat konsulen, nah, kayak gitu tuh pato. Maksudnya tuh dia tuh nyakitin teman-temannya yang lain gitu, kayak dari keambisannya dia sendiri bisa jadi bumerang ke dia sendiri juga, dan itu ngimbasnya rame-rame ke kelompok koas, nah namanya koas pato yang suka cari sakit kayak gitu-gitu. Oke, banyak banget nih istilah-istilahnya berarti, Val. Iya ini kan banyak banget nih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya nih Kak, buat Kak Atika dan Kak Mifanda. Nah, Kakak sendiri kan punya nggak sih kalimat motivasi yang selalu buat kakak-kakak semuanya semangat gitu? Boleh dong Kak di-share ke sini buat teman-teman yang nonton Obama di rumah. Boleh mulai dari Kak Atika dulu. Silahkan Kak. Oke, kalau misalkan untuk kalimat motivasi kayak quotes gitu lah ibaratnya ya. Iya. Apa ya, sebenarnya gue gak ada terlalu spesifik sih kayak motivasi yang kayak ditaruh di bio Instagram misalkan kayak gitu. Tapi ada sih kayak misalnya, jadi ini tuh kayak mungkin teman-teman ada nonton film, gue lupa siapa judulnya apa, dia tuh intinya ibaratnya tuh kayak frasa Spanyol kalau nggak salah, intinya tuh carpe diem gitu. Ibaratnya apa yang lo laluin, apa yang ikutin, nah ikutin organisasi lah, akademik, lo nikmatin aja gitu. Pasti akan ada memori-memori ataupun keuntungan dari situ. Ibaratnya kayak totalitas lah dalam ngerjain sesuatu gitu. Jangan kayak cuma setengah-setengah. Kalau misalnya setengah-setengah, mending enggak sih. Mungkin itu sih untuk kalimat motivasi gue. Wah, keren ya motivasinya Kak. Nah, kita lanjut ke kami Fanda nih untuk kata-kata motivasinya. Silahkan Kak. Bagus ya, setuju juga sama Atika tadi kata-kata motivasinya. Itu benar, jangan setengah-setengah. Kalau misalnya ragu ya mending gak usah sama sekali. Nah, untuk teman-teman semuanya yang calon-calon dokter juga terutama. Dan teman-teman ini masih semester berapa sih? 2 ya? 26. Iya. Itu kenapa? Ya segitu ya. Gimana, jadi dokter itu kan adalah pekerjaan yang mulia ya, dia itu menyelamatkan orang, tapi ya kita nggak bisa prediksi juga dia bakal lewat apa lanjut, bakal sembuh atau gimana, kan itu semua gimana ya, ibaratnya kita tuh seperti tangan perantara dari Tuhan, dari Allah, terus baru ke pasien kan. Jadi dokter itu profesi yang mulia karena dia menyelamatkan nyawa. Terus kalian udah sampai sini, udah nggak bisa lagi balik, jadi push your limit aja gitu, push the limit. Dan kalian tuh harus percaya sama diri kalian sendiri. Kayak kalian gali terus apa aja potensi yang ada di diri kalian. Kalian kayuh terus, karena apapun sesuatu yang diulang-ulang pasti akan sampai juga. Kayak gitu. Oke, keren-keren banget nih Kak Tika sama Kami Fanda. Nah, kan tadi kita udah serius nih pembahasannya. Sekarang waktunya kita main games biar kita rileks lagi. Gamesnya yaitu membenarkan ejaan dan susun kata. Gimana nih Val peraturannya? Aturannya gini nih. Jadi mungkin panitia bisa sharing dulu. Nah, langsung start aja. Oke. Oke, mungkin nanti Katika sama Kak Mifanda bisa buat belnya dulu nih, Kak. Gimana? Mau belnya bunyinya gimana nih? Bisa dimulai dari Katika dulu? Kalau gue mungkin belnya tetot aja dah. Tetot ya. Oke. Kalau Kak Mifanda gimana nih? Aduh, apa ya belnya ya? Atika tetot, aku ting-ting aja deh. Oke, tetot dan ting-ting.
Boleh Val, dilanjut Val. Boleh nih, kita ke contoh dulu ya, Kak. Nah, ini kan ada contoh tentang susun kata ya, Kak. Nah, ini nanti kita susun dari kata yang ada, dan kita tebak nih, Kak. Nanti kita beri aba-aba untuk kakak menebak kayak 1, 2, 3. Nanti Kak Atika sama kami Fanda bunyiin belnya ya. Kayak tadi ting-tong sama tetot. Udah jelas belum, Kak? Oke. Oke, udah jelas. Ini gamesnya agak mengasah otak lu ya, kedokteran terus. Nah, mungkin bisa lanjut next, panitia. Nah, pertanyaan pertama. Next. Which is the correct spelling? Nah, ada Tetot. siapa nih, Ken? Boleh nih, Kak Atika nih. Oke, ini agak bahasa Inggris ya, bilingual gitu. Jawabannya A. Boleh nggak? Agak kalah di tema yang koas ya. Oke, Kak Atika yakin nggak nih, Kak? Kayaknya yakin sih A. Salah. Oke, kita coba next dulu kali ya. Kita lihat jawabannya yang benar. Iya, kita cek. Nah, Jawabannya yang B. iya benar, Kak. Berarti masih 0-0 nih, Kak. Nol. Oke, lanjut ya ke nomor 2. Nah, ini ada susun kata nih, Kak. Ada hint-nya juga. Tetot. Oke, tadi siapa dulu nih, Val? Yang aku denger sih kami Fanda dulu ya. Oke, boleh nih kami Fanda. Penyakit yang menyerang organ pernafasan, paru-paru, pneumonia. Coba kita next dulu nih. Bener nggak ya? Betul. 1-0, Ken. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Nah, question ketiga. Hintnya prosedur yang harus dilakukan oleh dokter pada pasien sebelum melakukan tindakan. Oke, kami Fanda nih, boleh nih. Prosedur yang harus dilakukan oleh dokter kepada pasien sebelum melakukan tindakan bedah, anestesi. Coba di next dulu. Betul. Nah, betul. Ini lawan gue anak koas banget ya. Oke, selanjutnya. Pertanyaan nomor 4. Nah, ini susun kata lagi nih, Kak. Iya, Kak. Ting. Boleh nih. Ini Kami Fanda. Lagi. Objin ya? Coba di next dulu. Betul. Om Jin. Strike 3 kali nih, Ken. Kami Fanda. Enggak, gue kendala sinyal, oke. Lanjut. Ketika. Bisa kok, bisa. Lanjut. Nah, question kelima nih. Hintnya peradangan. Tetot. Ya, boleh nih Katika. Kak Atika. Appendicitis. Coba kita next. Buntu. Betul. Sepertinya mulai menyusul nih, Ken. Oke, next kita selanjutnya. Ting. Tetot. Boleh kami Fanda dulu nih tadi. Oke, Alzheimer. Yakin gak, Kak? Yakin dong. Oke, kita coba next ya. Betul. Lagi. Ayo semangat Katika, bisa kok Katika. Lanjut. Nah, ada nih kata nih. Ini jangan sampai gue hair quiz ya. Boleh nih, tadi kami Fanda dulu nih. Yang B, povidone iodine. Beneran, Kak? Nggak mau call friend dulu? Nggak. Langsung kunci aja. Oke. Coba kita next. Bener. Oke, bener lagi nih, Val. Lanjut ke nomor berikutnya. Lanjut. Tetot. Nah, Katika, ayo nih, Kak. Boleh, Kak. Oh, ini diabetes. Oke, lanjut. Betul. Lanjut nih. Dan ini nomor 9
adalah pertanyaan terakhir. Ya, ini nilainya bonus Kak, ada 10 poin. Apa nih Kak? Penulisan yang benar. Ting ting ting. Oke, kami Fanda. Ah, beda. Tunggu. Kita hitung ya tadi. A ya? Yakin Kak? Yakinin aja deh. Tetot, salah. Coba Katika. Katika. Ini MP2 emang rada-rada susah sebenarnya. Tunggu. Plasmodium ovale deh kayaknya. Yakin Kak? Enggak. Yakin. Oke, kita kunci ya. Coba di next dulu. Ya. Tetot. Yang benar, yang B. Yang B Kak, yang bener Kak. Dia malaria ya. Iya. Oke. Udah selesai Ken. Iya, karena udah selesai. Jadi gamesnya dimenangkan oleh Kami Fanda. Selamat untuk Kami Fanda. Hadiahnya boleh langsung kirim ke rumah ya. Hadiahnya seru-seruan ya Kak. Nah, kan kita juga udah selesai ngobrol-ngobrol dan main games ya Kak. Berarti sekarang kita udah di penghujung acara nih. Karena itu, staf ahli internal mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita, Kak Atika dan juga kami Fanda. Tapi sebelum mengakhiri Obama 2, kami juga ingin memberikan sertifikat kepada Kak Atika dan kami Fanda sebagai tanda terima kasih. Oke, pemberian sertifikatnya akan dimulai untuk kami Fanda terlebih dahulu, kemudian dilanjut untuk Katika. Untuk panitia dipersilakan untuk share screen sertifikatnya. Dan untuk panitia dipersilakan untuk mengambil foto. Aku izin screenshot ya, Kak. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kami Fanda. Selanjutnya, pemberian sertifikat untuk Kak Atika dan untuk panitia dipersilakan untuk share screen. Dan dipersilakan untuk mengambil foto. Aku izin screenshot ya, Kak. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Kak Tika. Terima kasih juga kami Fanda. Iya, sama-sama. Kasih juga panitia dan internal. Boleh dong foto bareng-bareng sama teman-teman internalnya juga? Boleh Kak, tapi nanti di penghujung acara lagi. Oke. Ini kita tutup dulu ya Kak. Nah, terima kasih juga untuk teman-teman yang udah nonton Obama di rumah. Oh iya Kak, nanti kalau kita bilang Obama, kakak-kakak jawab obrolan mahasiswa. Oke Kak? Ada gayanya nggak nih? Apa Iya, untuk mahasiswa doang? Kayak gini. Oke. Latihan dulu kali ya Kak. Oke, aku bilang Obama, nanti kakak jawab ya. Obama. Obrolan mahasiswa. Oke, thank you for watching Obama. Obrolan Mahasiswa. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.